Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yunita Puji Lestari, tutor PKB Alif Bulungan untuk mata pelajaran Matematika paket C. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai modul 1, yaitu belanja cerdas. Adapun yang akan kita bahas ada 3 unit. Yang pertama, persamaan linear satu variabel dan 2 variabel. Kemudian unit kedua, sistem pertidaksamaan linear satu variabel dan nilai mutlak. Yang ketiga, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran pada modul kali ini yaitu yang pertama, memberikan konsep atau memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, dan sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat, dan penggunanya dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Kemudian terampil melakukan operasi matematika yang melibatkan persamaan dan pertidaksamaan. Dan yang ketiga yaitu terbentuknya dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah, dan percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan masalah lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja kita memasuki unit 1, persamaan linear satu variabel dan 2 variabel serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar seorang ibu yang sedang membeli ikan di pasar. Nah, tanpa kita sadari bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita telah menerapkan persamaan linear satu variabel dan 2 variabel. Di sini contohnya, Ibu Nana mempunyai rencana membeli 6 ikan tongkol dengan harga 180.000. Berapa harga ikan tongkol tersebut jika hanya ingin membeli satu saja? Nah, ini kita bisa mencari dengan persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum lebih jauh kita harus memahami dulu konsepnya. Apa itu persamaan dan apa itu pertidaksamaan? Nah, persamaan itu disimbolkan dengan tanda sama dengan. Jadi persamaan disimbolkan dengan tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan ini dilambangkan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah, di sini ada contoh. Ada 4 contoh, kita harus menentukan mana yang termasuk bentuk persamaan linear satu variabel. Nah, variabel itu apa sih variabel? Nah, variabel itu sendiri adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Atau variabel bisa disebut juga peubah. Nah, ini dilambangkan, variabel itu dilambangkan dengan huruf A, B, C, D sama dengan Z. Nah, sering kita jumpai seperti 2x tambah 5 sama dengan 0. Nah, x inilah yang disebut dengan variabel. Jadi, yang memiliki persamaan linear satu variabel dari keempat contohnya yang mana? Nah, yang pertama ini, kemudian x tambah y tambah 5. Nah, ini kan ada x dan y. Nah, berarti ini ada 2 variabelnya. Kemudian yang ketiga, 10 dikurang 2p sama dengan minus 12. Berarti ini yang satu variabel. Kali ini y sama dengan 3x dikurang 5. Nah, ada 2 variabel, berarti ini yang 2 gitu. Selanjutnya kita akan menyelesaikan ini. Bagaimana kita tahu harga ikan tongkol ini ya? Nah, ini Ibu Nana mempunyai rencana membeli 6 ikan tongkol dengan harga 180. Berapa harga beli ikan tongkol jika hanya ingin membeli satu tongkol? Nah, di sini diketahui ikan tongkol, mohon maaf tulisannya jelek. Nah, ikan tongkol ini kita simbolkan dengan huruf X atau variabelnya jadi X. Nah, jadi kita dijawab kan karena ada 6 berarti 6x sama dengan 180.000. Caranya untuk mencari x ini kita sama-sama bagi 6 supaya ini kan habis jadi sisa x. Berarti x nya adalah
180.000 dibagi 6 adalah 30.000. Jadi X sama dengan 30.000, atau ikan tongkol atau satu ikan tongkol itu 30.000, seperti itu ya. Atau misalnya kita ambil contoh lain lagi yang sederhana, seperti misalnya 3Y ditambah 5 sama dengan berapa? 12. Berarti 3Y sama dengan 12. Ini yang kalimanya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi kalau di sini positif, kalau pindah jadi negatif 5. Di 3Y dikurang 12 kurang 3Y sama dengan 12 dikurang 5 itu sama dengan berapa? 7. Berarti nilai Y sama dengan 7/3. Ini 7/3 gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita mari mengaplikasikan. Silakan untuk mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2 untuk lebih dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang persamaan linier satu variabel. Oke, next. Selanjutnya yaitu persamaan linier dua variabel. Dua variabel berarti variabelnya ada 2. Nah, di sini ada contoh harga 3 kilo bawang merah dan 2 kilo bawang putih adalah 65. Harga 1 kilo bawang merah dan 3 kilo bawang putih adalah 75. Nah, ini kita harus mencari tahu berapa harga 1 kilo bawang merah dan berapa 1 kilo harga bawang putih supaya bisa menentukan kalau Budi membeli 5 kilo bawang merah dan 5 kilo bawang putih itu berapa harganya. Nah, ini dari soal cerita ini kita bisa membuat persamaan seperti di bawah ini. Gitu caranya. Nah, tinggal kita menentukan saja si bawang merah ini variabelnya apa. Nah, di sini variabelnya X. Kemudian si bawang putih disimbolkan dengan variabel Y. Nah, jadilah persamaannya seperti ini. Jadi nanti kalau untuk menentukan persamaan, kita baca dulu soalnya baik-baik, lalu kita tentukan. Gitu. Di sini ada contoh 2X ditambah 4. Kemudian ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua itu 5X dikurang 2 sama dengan 1. Yang ditanya berapa nilai X, berapa nilai Y. Nah, kalau ini persamaan dua variabel itu kita bisa selesaikan dengan dua cara, yaitu cara substitusi dan eliminasi. Oke, kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan cara eliminasi. Eliminasi yaitu eliminasi atau dihilangkan. Ini misal ya, 2X ditambah Y sama dengan 4, 5X minus 2Y sama dengan 1. Nah, di sini mana yang mau dipilih, yang mau dihilangkan, huruf Y-nya kah atau huruf X-nya? Misal kalau mau menghilangkan huruf Y, ini persamaan 1 dan persamaan 2 ini harus dikalikan dengan angka yang sekiranya biar bisa hilang, karena kita mau menghilangkan yang Y. Nah, di bawah ini kan Y 1Y, yang di bawah 2Y. Jadi biar hilang harus sama-sama nilainya 2 ya, seperti di bawah. Berarti yang di atas ini dikali 2, karena 2 kali 1 kan jadinya 2. Yang di bawah tetap 1. Nih dikali ya, semuanya dikali. Jadi 2X dikali 2 sama dengan 4X. Terus 1Y dikali 2 sama dengan 2Y. 4 kali 2 sama dengan 8. Yang bawahnya gitu juga dikali. Di 5X minus 2Y
udah gini, ini tandanya dipluskan. Kenapa? Karena di sini sudah minus. Nah, kalau dipluskan ini jadinya 9x, terus ini minus 2y. Ini tandanya minus ya, karena kalau di plus ini minus, jadi tetap minus. 2y minus 2y habis jadi 0. Nah, 8 tambah 1 9. Ini saya pindah ke sebelah sini, jadi 9x sama dengan 9. Jadi berapa nilai x? X sama dengan 9 dibagi 9. X sama dengan 1. Tuh. Nah, nilai x nya sudah ketemu 1, berarti berapa nilai y nya? Nah, kita pilih dari persamaan 1 untuk mencari nilai y. 2x tambah y sama dengan 4. X nya sudah dapat kan? Tinggal kita kasih masuk 2 kali 1 tambah y sama dengan 4. Berarti 2 plus y sama dengan 4. Nilai y nya berapa? Ini seperti persamaan yang satu variabel tadi. 4 dikurang 2, dipindah ruas, berarti sama dengan 2. Nah, ketemu tuh, x nya 1, y nya 2. Apakah betul? Nah, kita coba di persamaan yang kedua nih untuk membuktikan apakah nilai x dan y betul. Tambah 2y. Kan ini hasilnya 1 ya, apa betul 1? Maaf, ini dikurang. Berarti sama dengan 5 dikali 1 dikurang 2 kali 2, karena y nilainya 2 ya. Jadi 5 kali 1 tetap 5, dikurang 2 kali 2 4. 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, berarti betul nilai x adalah 1, nilai y adalah 2. Gitu ya. Oke, untuk memahami lebih dalam silakan dikerjakan pada modul. Di sini ada latihan untuk kegiatan 3 dan kegiatan 4 tentang persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sistem pertidaksamaan linear 1 variabel dan nilai mutlak, ya namanya pertidaksamaan. Ini untuk sama, kita harus mencari nilai x, tapi nilai x tidak sama dengan ruas yang sebelah kanannya ini, atau nilai x itu kurang dari nilai berapa nanti gitu. Nah, ini tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari 2x ditambah 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita tulis di sini cara penjabarannya adalah 2x ditambah 6 kurang dari 0. Berapakah nilai x ini ya? Nah, caranya adalah 2x ini, karena kita mau mencari x nya, berarti angka 6 nya kita pindah ruas. Pindah ruas, ingat, berubah lambangnya jadi minus 6. Berarti x sama dengan, karena ini 2x, berarti sama-sama kita bagi x, bagi 2, mohon maaf, supaya dia sisa x. Berarti minus 6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Ketemulah nilai x nya. Nilai x ini adalah kurang dari minus 3. Jadi kalau misalnya ada grafik di sini, kemana arah si x ini? Ini ada 0, ini 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Jadi karena x nilainya itu kurang dari minus 3, berarti kalau kurang dari itu arahnya ke kiri. Nah, berarti nilainya bisa minus 4, bisa minus 5. Oke, seperti itu. Di sini bisa dipahami. Untuk melatih lebih jauh pemahamannya, bisa mengerjakan latihan-latihan yang ada di modul. Oke, sekarang nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu adalah nilai real atau bilangannya selalu positif. Gitu. Jadi misalkan di sini ada lambang mutlak minus 5. Berapa nilainya? Nilainya 5 mutlaknya. Nah, ini misalnya kayak menghitung jarak dari kota A ke kota B. Kalau kita hitung itu
jarak tidak ada minusnya, jadi nilainya mutlak. Kemudian ini ada beberapa sifat nilai mutlak, ada A, B, C, D, E, ada 5. Nah, jadi kalau kita mengerjakan soal, kita lihat bentuknya dulu, polanya, yang A kah, yang B kah, yang C kah, yang D kah, atau yang E. Jadi nanti penyelesaiannya juga harus seperti itu, seperti di contoh ini. Tanda mutlak X minus 4 kurang dari sama dengan 1,5. Nah, ini bentuknya sama dengan bentuk yang mana? Sama bentuk yang D. Jadi kalau mengerjakan nanti dijabarkannya seperti yang D, maka penjabarannya minus B kurang dari X kurang dari B. Nilai B yang mana? Kalau di sini nilai B yang ini, B. Ini yang X. Nah, makanya dijabarkannya menjadi seperti ini, sesuai dengan yang persamaan atau sifat yang keempat. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini, maaf ya, pertidaksamaan. Persamaan rasional. Jangan lupa yang di modul dibaca-baca juga, kemudian latihannya dikerjakan. Di sini kita harus mencari nilai dari X itu, persamaan rasional dari nilai X ini berapa nilai X. Nah, kalau misalnya kita dari awal kita sudah bisa menentukan bahwa nilai X itu tidak sama dengan minus 2. Kenapa? Karena kalau misalnya nilai X ini minus 2, jadinya minus 2 tambah 2 sama dengan 0. Bilangan apapun yang dibagi 0 itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya pembilang atau yang bahan pembilangnya 0, ini tidak bisa. Jadi sudah diketahui bahwa X tidak sama dengan minus 2. Nah, jadi ini bagaimana cara menyelesaikannya? X ditambah 4 per 6 sama dengan 4 per X tambah 2. Ini kita tinggal kali silang saja. Kali silang. Yang X tambah 4 dikali X tambah 2. Jadi X tambah 4 dikali X tambah 2 sama dengan 4 kali 6. Ini caranya. Ini kali ini X kali X, X kuadrat. Baru ditambah X kali 2, 2X. Ditambah ini begini, 4X ditambah 4 kali 2, 8 sama dengan 4 kali 6, 24. Oke, kita lanjut sebelah sini. Ini kita tulis X kuadrat. Yang bisa kita jumlahkan yang mana? Yang variabelnya sama. Yang ini, 2X tambah 4X. Jadi 6X. Terus ditambah 8 sama dengan 2, 4. Terus mana lagi yang bisa kita jumlahkan atau kita operasikan? Yang variabelnya sama. Ini variabelnya tidak sama. Ini juga tidak ada samanya variabel. Nah, ini sama kan? 8 sama 24 bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Jadi X kuadrat tambah 6X sama dengan 24 dikurang, karena pindah ruas jadi minus ya. Kan jadinya X kuadrat ditambah 6X sama dengan 24 dikurang 8 itu sama dengan 16. Oke, nah karena kita ingin mengetahui nilai X, si 16 ini kita pindahkan ruas lagi, jadi X kuadrat tambah 6X minus 16 sama dengan 0. Nah, kalau sudah gini, kita harus membuat persamaan seperti yang modelnya ini. Nah, kira-kira 16 ini berapa kali berapa? Nah, 16 ini adalah bentuk dari 8 kali 2. Di persamaannya seperti ini. Kalau dijabarkan lagi, karena 8 kali minus 2 kan minus 16. Terus kalau ini nanti dikurangin 8X dikurangin 2X jadinya 6X. Nah, jadilah ini. Nah, nilai
nilai X-nya berapa? Nilai X-nya itu sama dengan minus 8 atau X sama dengan 2. Jadi inilah nilai X-nya. Gitu ya, bisa dipahami pelan-pelan, nanti waktu memutar videonya bisa pelan-pelan. Oke, yang terakhir, ketidaksamaan secara rasional. Ini berapakah nilai X? Seperti di awal sudah kita sepakati bahwa nilai pembilang itu tidak boleh tidak boleh nilainya 0, pernya bawahnya tidak boleh 0. Ini berarti X sudah tidak mungkin nilainya 5, karena 5 kurang 5 0, tidak bisa dioperasikan. Jadi ini langsung 2X minus 7 per X minus 5 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini 3-nya kita pindahkan ruas untuk mencari nilai X minus 7 per X minus 5, pindah ruas ya, jadi minus 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bagaimana biar kita caranya bisa menjumlahkan kedua ini? Caranya si 3X ini harus punya per atau pembilangnya yang sama, X per 5 ini. Nah, ini berarti harus gini, 2X minus 7 X minus 5 dikurang 3 X minus 5 per X minus 5. Karena ini kalau misalnya ini kita coret jadinya 1 kan, atau sama dengan 3. Nah, kita lanjut ke sini. Kalau sudah seperti ini bisa kita jumlahkan nanti, 2X minus 7, yang 3 ini nih 3 kali X, tandanya ingat depannya minus 3X. Kemudian 3 kali 5, ini karena ini sama-sama minus ketemu minus itu hasilnya plus, terus 15. Ini karena pernya sama, jadi tinggal seret, pernya sama, X minus 5, ingat kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa kita jumlahkan mana yang sama. 2X minus 3X ini kan sama, yang ini sama, ini sama. Jadinya sisa minus X. Nah, minus 7 ditambah 15 adalah 8. Atau misal punya uang 15, hutangnya 7, uangmu sisa berapa? Nah, sisa 8. Di sini X minus 5 itu kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini sudah kita bisa tentukan berapa nilai X. Maka nilai X itu kurang dari 5 atau X itu lebih dari sama dengan 8. Tinggal ini aja dilihat ya, dari sini dilihatnya tuh. Oke, dari semua penjelasan sekarang kita merefleksikan, kita ingat kembali apa itu variabel, apa itu persamaan dan tidak persamaan. Kemudian coba direnungkan, apakah pernah dalam kehidupan sehari-hari itu mengalami permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan persamaan dan tidak persamaan variabel. Nah, setelah mempelajari modul ini, apa yang ingin Anda lakukan? Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa menghubungi via email, yaitu yunita12147@guru.smk.belajar.id. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan mohon juga koreksinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.